Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sastra Indonesia Kontemporer. Kali ini kita akan masuk pada materi lanjutan, yaitu sastra profetik dalam sejarah sastra Indonesia. Istilah sastra profetik mungkin bukan hal baru ya kalau Anda yang sudah banyak-banyak membaca terkait dengan sastra atau dalam teori-teori atau sejarah dalam perkembangan sastra Indonesia pasti akan bertemu dengan istilah sastra profetik ya. Oke, sebenarnya sastra profetik itu apa? Sering juga disebut sastra dialektik, artinya sastra yang berhadapan dengan realitas, melakukan penilaian dan kritik sosial budaya secara beradab. Jadi konteksnya itu memang lebih ke adab ya. Maka sastra profetik ini lebih melibatkan dalam hal kemanusiaan. Jadi ia tidak mungkin menjadi sastra yang terpencil dari realitas karena dia sangat dekat sekali dengan hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, ini dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia memang menjadi hal yang kontemporer karena dulu belum banyak dibahas. Karena yang mempelopori sastra profetik ini adalah Kuntowijoyo ya. Nah, Kuntowijoyo mengatakan ilmu sosial. Jadi sastra profetik ini, ilmu sosial ini penting dikemukakan dulu pada acara Temu Budaya di Taman Ismail Marzuki ini pada tahun 1986. Jadi tentu termasuk dalam sastra kontemporer ya, yang karena dia kan prosesnya juga baru. Nah, hal yang mendasari Kuntowijoyo itu perlu adanya ilmu-ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang mengalami kemandekan, artinya mandek istilahnya tidak jalan, tidak berkembang ya, karena selama ini hanya menjelaskan fenomena sosial tapi tidak berusaha mentransformasikannya. Jadi cukup banyak pendekatan atau hal terkait dengan sastra itu yang membahas masalah fenomena sosial tapi tidak ada transformasinya seperti itu. Itu yang mendasari munculnya sastra profetik ini. Nah, setidaknya ada 3 kaidah. Nanti ini bisa baca lebih lanjut ya di referensi itu. Yang mendasari ini ya, kaidah dalam sastra profetik itu ada 3. Pertama, strukturalisme transendental atau sebuah epistemologi strukturalisme transendental ini yang berkaitan dengan masalah fenomena sosial atau ya masalah kemanusiaan, masalah adab. Nah, di situ yang menjadi dasarnya dulu. Kemudian yang kedua adalah sastra sebagai ibadah karena konteksnya dikaitkan juga dalam sebuah konsep keagamaan. Lalu keterkaitan antar kesadaran ya nanti berhubungan manusia dengan manusia juga atau menyadari manusia sebagai manusia seutuhnya. Nah, kaidah inilah yang menjadi dasar dalam sastra profetik ya. Yang penting juga disadari yang dalam perkembangannya sastra profetik ini tidaklah karya sastra yang otoriter, artinya dia tidak yang mutlak harus ini, tapi sesuatu hal yang juga memiliki 3 kaidah tadi yang disebutkan ya. Dia juga berdemokratis, jadi memiliki satu premis, tema, teknik, dan gaya baik yang bersifat pribadi maupun yang baku. Nah, keinginan sastra profetik ini hanya sebatas bidang etika, sukarela, dan tidak memaksa. Jadi tergantung mau memakai ataupun tidak, ini kembalikan lagi kepada yang mau menggunakannya, seperti itu. Nah, sumber etika profetik, tadi kan disebut-sebut ya, jadi etika profetik ini muncul berdasarkan surat Al-Quran ya, dari Al-Quran, surah ketiga ya 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, dalam ayat inilah yang melahirkan kandungan ini yang menjadi etika profetik, yaitu amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, ini nanti diarahkan kepada humanisasi, ada yang nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ini nanti diletakkan pada etika liberasi, dan tu'minuna billah, artinya beriman kepada Allah. Nah, di sini dikonsepkan kepada transendensi. Nah, nanti ketiga inilah yang akan Anda pelajari lebih lanjut, yang akan kita diskusikan dalam memahami 3 etika profetik seperti itu. Jadi, humanisasi tadi seperti yang dikaitkan ya dalam hubungannya, kemudian liberasi dan transendental. Oke, ini 3 profetik yang harus dipahami lebih lanjut. Oke, untuk pembahasan ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Minggu depan kita masih membahas terkait dengan sastra profetik. Silakan dipelajari dan dibaca lebih lanjut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai pengantar, kita akan lanjutkan diskusi via e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.